Halo, saya Anton Ismail, seorang fotografer sekaligus penggagas kelas pagi. Kali ini saya ada di The Chapter, Tirto ID. Panggil saya Baginda. Pak E, Pak E, apa-apa. oke. Pak E, bisa diceritakan momen ketika pertama kali merasa bahwa fotografi adalah medium yang paling tepat untuk mengekspresikan diri. Apa yang menjadi motivasi Pak E dan kapan momen itu terjadi? Oke. Saya memotret dari saya kecil, dari TK. Saya dipinjemin kamera sama orang tua saya tanpa saya mengetahui teknik fotografi. Jadi di situ saya melakukan kegiatan memotret dan kemudian SMA saya ikut ekstrakurikuler dan di-encourage sama bapak saya untuk ikut itu. Saya diberikan sebuah kamera SLR Pentax K1000 dan di situ saya mulai aktif. Dan kemudian saya kuliah di Melbourne, kuliah fotografi bukan karena keinginan tapi karena saya nggak tahu mau apa lagi, karena punya keterbatasan di hal-hal lain tentang teknis, fisika, apapun itu. Yang paling pinter itu adalah kesenian menggambar, dan fotografi ini adalah satu hal yang di-encourage sama mentor-mentor saya. Dan ternyata fotografi itu membuka komunikasi ke hal yang lain, ya. Saya sadarnya di situ bahwa ternyata fotografi itu cuman medium untuk bicara tentang opini kita, bicara tentang ide-ide kita, keresahan kita, ekspresi kita. Itu sih. Jadi memang udah dari kecil tumbuh bersama fotografi. Yes, dari kecil tumbuh dengan fotografi. Sekarang apa arti fotografi bagi Pak E hari ini? Apakah masih sama dengan saat pertama kali memegang kamera atau sudah berevolusi? Arti fotografi untuk saya masih sama. Fotografi itu adalah sebuah medium. Tentunya setiap orang mempunyai caranya sendiri berfotografi. Bagaimana cara mereka mengambil gambar, bagaimana apa yang ditangkap, kemudian banyak hal itu sih. Jadi untuk saya masih sama ya, fotografi itu hanya sebuah medium. Jadi selain menjadi fotografer, Pak E juga penggagas kelas pagi. Betul. Kelas pagi itu lahir sebagai bentuk pendidikan alternatif ya. Apa gagasan utama yang ingin Pak E tanamkan lewat kelas ini? Yes, kelas pagi itu hadir tanpa sebuah kesengajaan. Pertama itu kan sebuah kelas pagi itu sebuah kelompok belajar yang itu dilakukan pagi hari oleh ada 3 teman di situ. Ayo kita gathering, kumpul, belajar memotret, dan akhirnya itu berjalan secara konsisten. Dan akhirnya sama juga, fotografi sebagai medium dan kelas pagi itu sebagai medium juga penyampai pesan-pesan itu. Dan pesan apa yang saya ingin hadirkan di kelas pagi sebenarnya itu banyak banget ya, tapi ada satu hal yang saat ini itu kontekstual saat ini ya. Bagaimana kelas pagi ingin menghadirkan kelokalan untuk diceritakan ya, karena kelokalan ini adalah sebuah kekuatan, narasi-narasi kelokalan. Nah, kelokalan di sini bukan tentang tradisi ya, tetapi tentang cerita-cerita yang ada di sekeliling kita ya. Bagaimana hal-hal yang diceritakan ini memiliki angle-angle yang cukup original. Kalau misalkan kita pengen dihadapkan dengan sebuah pertanyaan, bagaimana sih originalitas itu? Bagaimana ada satu hal ini bisa diterima oleh orang lain? Ya, menurut saya sih hal yang paling dekat dengan diri kita itu cukup layak untuk diceritakan. Tapi kita harus belajar bagaimana kita mengemas cerita tersebut, bagaimana kita menarasikan hal tersebut sehingga cerita-cerita ini menjadi satu hal yang relevan dengan lingkungan yang lebih global. Itu sih. Makanya bicara tentang
tarikan jauhnya itu bicara tentang identitas ya, identitas negara, ya, identitas suku, identitas diri kita gitu. Bagaimana sebenarnya ini menjadi penting, bagaimana kita melihat kembali who we are, tentang sejarah kita. Kenapa kita melihat sejarah? Kenapa saya selalu menggaungkan itu? Karena pertanyaannya adalah pada saat kita tidak melihat ke belakang tentang sejarah kita dan menceritakan kelokalan ini, bagaimana kita bisa tahu arah kita benar atau tidak, kayak gitu kan ya. Karena kita dengan melihat sejarah, kita tahu posisi titik kita berdiri itu di mana saat ini gitu. Bener nggak kalau kelas pagi itu dimulainya jam 6 pagi? Kelas pagi dimulai jam 6 pagi, anak-anak ada yang datang kadang-kadang jam 5 pagi sebelum kegiatan semuanya itu dimulai. Jadi kenapa jam 6 pagi? Ya karena kami memilih kegiatan itu sebelum kita semua beraktivitas, ya kan? Dan juga pagi hari itu karena apa ya? Karena kelas pagi itu ya dulu gratis, sekarang ada iuran ya sedikit ya, tapi di situ adalah sebuah seleksi. Lo bener-bener pengen belajar apa enggak? Lo niat apa enggak? Inisiatif untuk maju itu kan bukan dari orang lain, tapi dari diri kamu sendiri gitu. Itu sih kenapa kami menghadirkan kelas pagi di pagi hari untuk seleksi. Dan juga jangan salah, mungkin lo datangnya pertama kali ngantuk ya, tapi pada saat lo belajar, gue jamin lo nggak akan ngantuk, karena kita mempunyai sebuah metode yang cukup menarik, dan gue selalu mengusahakan sebuah materi-materi atau kurikulum yang metodenya itu relevan dengan yang dibutuhkan oleh anak sekarang. Itu sih. Relevan itu. Ada pembagian khusus nggak dalam kelas pagi? Yes, di kelas pagi memang kami adalah kelas fotografi. Namun seperti kalian tahu bahwa fotografi itu bukan satu hal lagi yang eksklusif, namun satu hal yang inklusif. Semua orang bisa motret. Kakak lo, nenek lo, nyokap lo, bokap lo, semuanya bisa motret. Ya, dengan apa? Dengan gadget yang mereka miliki, yang kalian miliki. Sehingga orang itu melihat saat ini fotografi itu menjadi satu hal yang inklusif dan bisa dinikmati oleh semua orang. Maka dari itu, kelas pagi sekarang itu memiliki sebuah kurikulum yang relevan, artinya itu yang dibutuhkan oleh anak-anak sekarang. Contohnya seperti kita ada kurikulum content creation, ada basic fotografi, ada lighting, ada teknik presentasi, juga ada narasi ya. Semakin kesini saya melihat bahwa seperti itu tadi saya bilang bahwa fotografi, memotretnya itu cuma medium kok, tapi apa yang ingin kamu ceritakan, bagaimana kamu menceritakannya, itu yang menjadi penting. It's not what you present, but it's how you present it. Itu yang harus selalu diingat. Makanya, oh ya, mau nambahin lagi, anak sekarang itu kan apa ya? Ya, anak sekarang itu memiliki karakter, mereka seolah-olah atau memang sudah tahu apa yang mereka ingin tahu. Jadi kami sengaja memisahkan kelas-kelas ini menjadi sebuah kelas yang kompak dan fokus di satu hal sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Dan mata pelajarannya ya seperti saya bilang tadi, itu sih. Ada teknik presentasi, ada kelas penarasian, ada content creation, ada basic fotografi, ada lighting, dan kita akan mengembangkan ke hal-hal yang lain. Sekarang kita ada kelas pagi pangan, kita belajar masak. Kita belajar masak juga, dan di situ base-nya itu adalah narasi juga, ya kan? Bahwa apapun yang ada di sekeliling kalian, apapun ya gue bilang ya, itu hanya sebuah medium. Tapi yang terpenting itu adalah apa yang mau kamu bicarakan dan bagaimana kamu membicarakannya. Gitu. Berarti pembagian awalnya memang dari yang anak-anak yang mereka suka dulu gitu ya? Iya. Yeah. Kalau di luar kelas ada kegiatan lain nggak? Di luar kelas, sayanya untuk kelas pagi nih. Kelas paginya? Kelas pagi di luar kelas, ada. Kita sangat aktif dalam berkomunitas. Kita ada kegiatan motret-motret bareng, kemudian kita ada
kegiatan kompetisi kompetisi antar siswa dan antar kelompok siswa. Terus kemudian kita ada pameran, kita aktif di berbagai kegiatan komunitas, dan juga kita cukup aktif untuk berpemikiran sustain. Karena Kelas Pagi itu adalah sebuah organisasi yang non-profit, dan kami beberapa kali mikir apakah kita buat yayasan atau enggak ya, tapi sampai sekarang kita masih belum menentukan. Karena gue berpikir bahwa kalau lo mau makan kerja kayak gitu. Gue ngomong ke anak gue, maksudnya kayak anak-anak Kelas Pagi itu gue tuntut untuk berpikir, untuk sustain, bagaimana menjadi relevan ya. Dan satu hal lagi, bagaimana kita bisa sustain itu adalah ditentukan dari apa. Bagaimana kita bisa membuat dampak di luar kita. Bagaimana kita bisa membuat dampak positif ke orang lain itu. Pada saat kita sudah mulai berpikiran seperti itu, dan bisa memberikan bukti dan fakta bahwa kita memberikan dampak yang baik untuk orang lain, kita akan sustain. Ya contoh halnya, kita bicara tentang kadang kita bicara seniman ya, atau fotografer, atau seorang visualizer, itu bicara tentang kenapa sih kayak karya gue nggak diterima. Ya balik lagi, lo sudah bisa memberikan satu dampak apa nggak ke orang lain dari karya lo ini, dari pendapat lo ini. Lo sudah bisa menyelesaikan masalah apa? Kalau lo belum berpikiran seperti itu, jangan harap lo dihargai atau dipakai. Karena itu, lo berpikirannya apa? Ego, it's all about you. Tapi apakah lo sudah memikirkan orang lain? Itu pertanyaannya. Untuk target akhir dari Kelas Pagi ini apa? Target akhir dari Kelas Pagi itu adalah konsolidasi nasional. Bagaimana kita ingin meningkatkan ekonomi nasional dari hal yang ada di sekitar mereka dengan pola pikir kreatif. Kenapa kita masuk Kelas Pagi Pangan? Karena di daerah-daerah di kepulauan pada saat gue ngajar, gue kasihan mereka hidup di bawah APBD. Bayangin. Nah, tapi gue lihat, gue sampai merinding ini. Mau apa ya? Gimana Pak dengan fotografi kita nggak bisa, kita cuma bisa wedding bla 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 kayak gini. Bro, lo lihat laut lo indah. Potensi pangan lo keren, kenapa kita masuk pangan? Sekarang yang kita lakukan itu bagaimana kita belajar tentang makanan, bagaimana mendekonstruksi makanan Nusantara menjadi bentuk-bentuk lain yang lebih relevan. Apakah makanan Nusantara tidak relevan sekarang? Relevan, tetapi kita bicara lebih dari itu. Bagaimana mengemas makanan itu, dan bagaimana kita bisa menjual, mengemas, menjual ke lingkaran di luar pulau itu, di daerah itu bisa diterima atau even bisa diekspor. Itu menjadi hal utama. Bagaimana dari seni, dari fotografi, dari gambar, dari masak, kita bisa meningkatkan ekonomi. Itu sih tujuannya. Itu ujung-ujungnya adalah kita bisa makan. Kita nggak bakal bisa yang ngomongin tentang art, tentang keindahan terus tanpa perut kita terisi. Itu tujuan kami. Dalam perjalanannya Kelas Pagi, untuk Pak E sendiri ya, ada pelajaran nggak yang paling berharga yang Pak E dapatkan dari murid-murid Kelas Pagi? Paling berharga? Pelajaran paling berharga? Ternyata saya siap untuk menghadapi kematian. Itu sih. Saya melihat anak-anak saya, dan harapan saya melihat anak-anak saya untuk jadi nggak bisa menjadi bisa. Gokil bro. Yang tadinya bukan apa-apa menjadi seseorang atau melebihi saya. Kadang sampai merinding saya. Dan itu kayaknya gue udah siap. Itu sih. Apa tantangan terbesar dalam menjaga semangat Kelas Pagi selama bertahun-tahun? Menjaga semangat selama bertahun-tahun. Sebenarnya yang saya jaga bukan tentang semangatnya, tapi bagaimana saya harus mulai membuat sebuah sistem yang bisa dibaca bukan hanya saya, tetapi oleh orang lain, agar apa yang telah kita mulai itu bisa dilegasikan.
Itu yang saya pikirkan, membuat sebuah sistem. Apapun tujuan baik kita, itu tidak akan bisa diinterpretasikan atau itu akan sia-sia semua pada saat kita tidak membangun sebuah sistem yang bisa diinterpretasikan oleh orang lain. Itu nggak akan sustain. Gitu sih. Jadi concern saya di situ. Tentang semangat, itu ada di dalamnya. Pak E sendiri ya, kalau kita lihat dari berkarya ini dikenal dengan sosok yang sangat idealis. Ya. Pernahkah ada masa di mana idealisme Pak E itu diuji oleh kebutuhan praktis atau komersial? Bagaimana Pak E menghadapinya? Oh, selalu. Misalkan ada idealisme, ada hal yang komersial di sini. Ya. Dan itu setiap saat itu selalu diuji. Kalau misalkan gue selalu bilang bahwa idealisme itu tidak selalu menghasilkan hal kekuatan yang dinamakan finansial, tetapi idealisme itu selalu bicara tentang who you are, what do you believe in. Nah, maka dari itu pada saat orang tidak mempunyai idealisme, itu saya mempertanyakan tentang kepercayaan kamu sendiri. Setiap orang seharusnya memiliki kepercayaannya masing-masing, tidak harus sama kayak gitu. Itu yang membuat kita hidup ya. Nah, komersialisme itu adalah bagaimana kita bisa berdiplomasi dengan orang lain. Kenapa? Karena kita adalah manusia sosial ya. Dan itu yang selalu gue katakan bahwa kita hidup di bawah society yang mungkin kita mengenal sebuah tren, tapi jangan sampai tren itu mengendalikan kita. Sama juga, tren itu adalah kuda kita, kendaraan kita. Untuk bisa berkembang, kita harus menunggangi kendaraan kita, tapi kitanya punya setir. Jangan sampai kehilangan kendali. Itu sih. Jadi saya selalu menjalankan keduanya. Dan pada saat saya sudah merasa nyaman, artinya saya salah. Itu tidak bisa membuat saya berkembang. Itu sih. Hidup selalu ada masalah yang harus diselesaikan. Ya, istirahat boleh, tapi jangan berhenti. Tadi sempat disinggung soal memasak ya, kelas memasak. Ya. Ini tiba-tiba atau memang seperti halnya fotografi yang juga jadi medium? Kelas pagi pangan itu kelas masak-masak. Apakah tiba-tiba menjalankannya? Tidak tiba-tiba, tapi memang sudah dari dulu saya itu adalah anak rantau atau dirantaukan oleh orang tua, di mana makanan itu satu hal yang punya nilai survival, bukan tentang rasa lagi, tapi kemampuan survival. Ya, jadi kelas pagi pangan itu hadir pada saat kelas pagi yang intinya yang fotografi sudah berjalan. Ya, setelah 19 tahun ini baru ada kelas pagi pangan. Ya, dan ternyata sambutannya itu cukup baik dan data yang hadir ke kami itu luar biasa banyak ya, dan support juga. Jadi cukup menarik bagaimana kami sudah tahu ya bahwa makanan ini menjadi sebuah medium yang bisa menyatukan dan mendamaikan manusia menurut gue sih. Gue selalu bilang pada saat lo bisa masak, lo bisa mendamaikan dunia bro. Jadi pada saat ada makanan, ada manusia. Pada saat ada manusia, ada pertanyaan. Setelah pertanyaan, ada diskusi. Setelah diskusi, terjadilah penemuan. Itu yang gue suka. Apa prinsip atau nilai yang selalu Pak E pegang dalam hidup dan dalam berkarya? Apa yang gue pegang, prinsip gue dalam hidup itu ada dua hal. Yang satu, setiap hal tuh punya setiap hal itu punya sisi yang berbeda-beda ya. Jangan pernah yakin akan keyakinan lo. Ya boleh yakin ya. Barusan gue tulis di situ ya. Gue punya sebuah lukisan macan yang gue ibaratkan itu adalah keyakinan gue. Dan akhirnya lukisan itu gue robek. Yang macan itu bisa satu hari itu menerkam lo. Keyakinan lo itu bisa menerkam lo kayak gitu atau mematikan lo. Ya. Keyakinan itu harus yakin, tapi juga coba mohon dilihat
dari angle yang berbeda-beda, karena semuanya itu memiliki angle ya, dan memiliki perspektif. Dan untuk bisa berkembang kita harus memiliki different angle itu. Ya, itu yang gue pahami dan gue believe satu itu. Yang kedua itu adalah untuk hidup orang itu harus bernafas. Orang bernafas itu adalah menarik nafas dan menghembuskan nafas, mengeluarkan nafas. Kalau lo hidup artinya lo boleh mengambil, tapi jangan lupa untuk memberi. Itu. Kalau lo ngambil terus, lo mati bro. Itu. Lo nggak akan berkembang. Sama kayak nafas. Lo narik nafas lo terus, jadi racun lama-lama. Kalau lo nggak keluarin ya, kalau lo nggak keluarin lo itu akan jadi racun. Pak E dan Pak Darwis Triadi punya dua kutub pendekatan fotografi yang berbeda. Bagaimana Pak E memandang keberagaman pendekatan ini dalam fotografi Indonesia? Yang berbeda ya, pendekatan yang berbeda ya. Gue sama Darwis ya. Gue diundang sini karena gara-gara Darwis ya? Enggak. Nanti mau ngundang Pak Darwis habis itu. Oh gitu ya? Enggak. Pendekatan berbeda. Wah pastinya dia senior gua kayak gitu. Dan apa ya? Darwis itu adalah orang yang sangat, pas gua ketemu ya pertama kali dia sangat orang yang sangat karismatik, karena apa? Karena komunikasi dia itu udah apa ya? Udah level dewa lah ya menurut gua. Cara komunikasi dia tuh ngomongnya enak, ngebawanya enak, dan fotografer harus memiliki kemampuan itu, kemampuan komunikasi yang baik menurut gua. Tapi kita hidup di era yang berbeda, hidup dengan pengetahuan yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dan gue di satu podcast ngomong bahwa gue nggak suka karyanya Darwis dan gue suarakan dengan lantang, tapi dengan bersamaan dia adalah orang yang menginspirasi gue. Gue selalu harus mencari anti-hero gue untuk menyemangati gue, bahwa kita tidak harus sepaham, namun kita bisa saling menyemangati. Itu sih yang mau gue gaungkan, adalah kita nggak butuh di satu jalan, kita nggak harus in one page kayak gitu. Mau jadi apa kayak gitu loh. Ini kan seni, bukan seni aja juga harus berbeda-beda. Kita perjuangan kita mungkin berbeda, tapi ada perjuangan yang sama, itu untuk membangun dunia yang lebih baik. Itu sih. Sekarang dunia fotografi kan semakin instan, mudah diakses, mudah juga dibagikan. Bagaimana Pak E melihat kondisi ini? Apakah menjadi peluang, tantangan, atau sesuatu yang mengkhawatirkan? Oke, sekarang fotografi instan. Yang saya bilang di awal, fotografi itu inklusif, semua orang sudah melakukan kegiatan itu. Untuk beberapa orang itu adalah sebuah ancaman, tapi untuk saya itu adalah sebuah kelebihan. Karena pada saat semua orang sudah bisa memotret, itu artinya apa? Data. Semakin banyak data yang masuk, ya. Yang gue lakukan apa? Gue menangkap data itu, gue melihat data yang masuk itu. Dari mana? Bukan hanya dari kelas pagi, tapi dari sosial media. Bagaimana gue melihat perilaku manusia. Pada saat orang mengumpulkan data dan mengumpulkan data yang banyak dan bisa mengolah itu, dia akan menjadi orang yang menang. Itu sih, ya. Contohnya, kenapa kalian di media? Karena data. Kalau kalian bisa mengolah data itu kalian akan menang. Ini it's a matter of data, ya kan? Kita semua butuh data. Kalau kalian melihat cuman foto sebuah gambar aja, ya bagus, tapi sebenarnya di dalam foto itu banyak sekali elemen-elemen yang bisa kalian baca, ya. Maka dari itu kenapa gua terus bener-bener ada di kelas pagi. Semua orang bilang, oh Pak E, oh thank you so much, oh Pak E mulia banget. I think it's bullshit. Gue juga mempunyai misi sendiri. Gue tahu data-data apa yang dibutuhkan mereka. Gue bisa memprediksi apa yang akan terjadi di dalam 5 tahun dan 10 tahun mendatang. Kenapa? Banyak orang datang kelas pagi, banyak orang yang curhat, banyak orang yang menampilkan karyanya. Semua itu adalah data untuk gue.
Ya. Dan gue membagi itu ke semuanya. Kalau kalian pengen tahu datanya seperti apa, 5 tahun lagi kayak gimana, 2 tahun lagi kayak gimana, 1 tahun lagi kayak gimana, dengan senang hati saya akan kasih tahu keadaan sekarang bagaimana dan perjalanan ke depan itu bagaimana. Berarti memanfaatkan keinsanan itu untuk entah mempelajari dan tahu juga mungkin market atau orang-orang yang diinginkan orang-orang gitu ya. Iya, salah satunya itu. Ya kan? Untuk misi-misi kebaikan kita ke depan. Ini bukan gue ngomong untuk memanfaatkan mereka, tidak, tetapi bagaimana gue bisa membantu mereka dengan data-data yang ada, membantu pemerintah, membantu community lain. Apa hal yang paling penting untuk dimiliki sebelum seseorang memotret, baik teknis maupun di luar teknis? Apa yang harus dimiliki? Apa hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh fotografer sebelum dia memotret? Empati. Empati itu sangat penting. Ya, empati dalam hal apa? Ya, everything. Gue berani jamin ya, ada seorang fotografer yang nggak punya empati, sama ada seorang yang tidak bisa memotret tapi memiliki empati yang tinggi, dia akan mendapatkan lebih. Ya, orang ini yang tidak bisa motret dan punya empati ini. Karena apa? Karena fotografi itu tentang komunikasi manusia, kedekatan dengan manusia. Entah lo motret benda mati atau apa, tapi sekeliling lo itu ada manusia di sekitar lo. Dan iya, fotografi itu bukan hanya terlihat di frame, tapi hal-hal yang mensupport terbentuknya sebuah image yang nanti lo presentasikan entah di sosial media, di pekerjaan-pekerjaan lo, itu semua itu dibutuhkan empati. Dan fotografi sangat dekat dengan komunikasi manusia. Jadi empati itu nomor 1. Bagaimana kita bisa mengerti. Kalau kita untuk bisa ngedirect orang juga butuh empati. Ya, dia itu dalam keadaan apa, latar belakangnya seperti apa, lo ngedirectnya seperti A, bener apa enggak, seperti B, bener apa enggak, kapan lo harus diam, kapan lo harus bicara, everything kayak gitu. Ya, kalau gue di dalam sama dengan metode gue pada saat mendirect, empati itu gue terapkan di dalam gue mendirect. Iya, empati itu sama dengan cermin, jadi cermin. Contohnya, lo ingin membuat orang senang. Bagaimana orang bisa tersenyum senang pada saat lo motretnya cuman oke, 1, 2, 3, oke, senyumnya kurang kayak gitu. You're not even smiling. You're not even like nunjukin energi lo yang bahagia. Gimana lo bisa? Gimana lo ngasih empati lo ke orang ini? You are the mirror gitu. Yang di depan model ini adalah lo kayak gitu. Sama halnya, lo pengen buat orang itu marah, ya lo harus keras, lo harus memberikan sebuah tatapan yang tajam. Lo akan bisa ngebawa mood itu sih. Sama halnya empati di dalam gue mengajar. Contohnya bagaimana? Ya, pada saat ada orang atau siswa yang ngobrol di depan atau tidur di depan gue tidak menyalahkan mereka sama sekali. Kalau gue pakai pemikiran empati gue, itu gue berpikirnya kayak gini. Gue kenapa ya? Kok dia bisa sampai nggak dengerin gue? Ya gue tanyain aja, lo kenapa nyet nggak dengerin gue? Kayak gitu. Bukan dengan menyalahkan dia, tapi karena apa yang harus gue perbaiki. Artinya metode gue itu ada yang salah. Artinya mungkinkah gue kurang bicara dengan baik, keras, atau membosankan? Yang selalu gue pikirkan itu adalah menjadi relevan. Jika Pak E bisa berbicara dengan diri sendiri di masa lalu, pesan apa yang ingin Pak E sampaikan? Jika saya bisa berbicara ke diri sendiri yang di masa lalu. Dan pesan apa yang ingin Pak E sampaikan? Anton, kenapa sih dari dulu gak belajar berhitung matematika dengan baik? Banyak hal yang secara logika itu bisa gue bangun lebih cepat. Ya, bukan dikit-dikit tentang ekspresi, emosi, mood. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi 2-nya kemana ini kita yang menentukan. Yang penting ada 2-nya dulu nih.
ada hitungan yang logikanya dulu, ya kan? Kalau kita udah mikir mood, emosi, nggak akan sampai-sampai lo Ton. Itu, ya kan? Gimana dengan kalau bertemu atau berbicara dengan diri sendiri yang di masa depan? Bicara diri sendiri di masa depan. Apa yang ingin disampaikan? Apa yang disampaikan? Halo Anton, apa kabar? Rencana lo untuk membuat sebuah negara kecil di pegunungan sebesar 44 hektar yang dimana 10%-nya itu dipakai sebuah tempat di mana tidak ada transaksi uang, tapi tempat barter di mana orang lebih menghargai hubungan komunikasi manusia ketimbang duit saja. Duit perlu, ya. Oh ya, lingkungannya itu 44 hektar, tapi yang untuk transaksi uang itu hanya boleh 10%, yang lainnya nggak boleh karena hanya ada barter. Di mana 5 hektar itu untuk satu keluarga, udah memikirin itu. Terus kemudian di situ akan ada orang bercocok tanam, bisa saling berhubungan dengan satu sama lain, menghargai, lebih tahu kebutuhan masing-masing gitu. Bener-bener negara bangsa ini, society ini udah berjalan begitu cepat tanpa menghargai satu sama lain. Itu aja sih, gue pengen membuat sebuah konstelasi negara kecil. Bukan membuat negara, tapi membuat konstelasi negara kecil. Itu yang dimana gue pengen membuat itu. Ya, Anton ayo maju. Dan bisa mewujudkan itu untuk dunia yang lebih baik, yang lebih komunikatif dan saling menghargai satu sama lain. Salam dari saya, Anton Ismail. Bakar!